kalau tafsiran-tafsiran untuk level Kalimantan misalnya kita Secara level Kalimantan. iya, kalau level Kalimantan kita lumayan. Lumayan. Di luar Jawa dan Sumatera saya pikir nggak jauh-jauh juga ya. Oke. Kita punya banyak tokoh-tokoh yang di masa lalu pernah mengukir sejarah sastra di Indonesia bahkan dunia ya. Ada Kori Rayu. ada Jumri Obeng kan seperti itu. Perintah Tuhan itu mengatakan keluarlah kamu dari rumah cari rezeki untuk keluargamu agar tidak meminta-minta. Dan itu adalah fisabilillah. Tidak semata-mata substansinya, tapi komunikasinya mungkin cara menyampaikan. Ya, mungkin anggap cocok dan dianggap mereka bahwa kalau untuk belajar tuh harus juga ada hiburan. Ya seperti ginilah. Kalau kita terlalu serius mati orang ini. Ya kan? Ini yang nonton berarti dia tidak mati. Maka kalau tidak mau mati nonton. Cinta itu universal. Cinta itu seperti kebahagiaan sekaligus kesedihan yang kalau ditimba tidak pernah kering. Musisi bercerita tentang cinta, penyair bercerita tentang cinta, sastrawan bercerita tentang cinta, film bercerita tentang cinta. Bagaimanapun dia antara penderitaan dan kebahagiaan silih berganti, tapi dia tidak pernah kering untuk digali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkam Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Boleh tepuk tangan, Pak ya? Boleh dong. Nggak bayar. Nggak bayar, tepuk tangan nggak bayar. Teman-teman, selamat datang kembali di Korkam Siniar. Dan kali ini seperti kelihatannya kita tidak sedang berada di studio karena kita lagi di satu tempat wisata di Samarinda yang paling banyak direkomendasikan di Google, Pak. Menurut riset sederhana Ulun, Pak. Oh iya. Jadi kalau cari tempat wisata di Samarinda yang paling banyak direkomendasikan tuh ini dia. Kita lagi ada di Taman Salma Sofa. Ini nyebut nama Taman Salma Sofa enggak dibayarkan? Nggak dibayar, Pak. Entah kalau enggak aku nggak mau disebut-sebut, aku nggak sama bayarnya kan. Nggak dibayar. Dan teman-teman kita, saya juga dan teman-teman Korkam Siniar kita udah ditemani langsung sama si founder atau apa sebutannya, Pak? Si tukang sapunya. Sudah bersama saya nih. Beliau ini adalah salah satu idola saya gitu, idola saya teman-teman ya. Dan baru-baru ini beliau juga baru mendapatkan atau akan mendapatkan, Pak ya, penghargaan. Sudah mendapatkan penghargaan sastra dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gokil. Sudah bersama saya Bapak Safarudin Pernyataan. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, Rusdi. Saya manggilnya Rusdi, Bang Rusdi, Mas Rusdi, atau Pak Rusdi. Bebas, Pak. Kalau dipanggil Bapak, enggak menurunkan. Kayaknya nggak enak deh, Pak. Iya. Kan mancing-mancing aja kan. Siapa tahu sudah enggak sadar lagi bahwa dirinya masih muda kan. Siap. Nah, teman-teman, buat teman-teman di wilayah Kalimantan Timur, Samarinda gitu ya, udah pasti tidak asing dengan Pak Safarudin Pernyataan atau Pak SP. Nah, kesempatan yang luar biasa ini yang karena berbahagia pagi-pagi dengan suasana Taman Salma Sofa yang sedikit rintik-rintik hujan tapi seru juga gitu, tetap hangat gitu walaupun agak dingin secara cuaca. Aku pengen nanya beberapa hal kepada Pak Safarudin Pernyataan dan barangkali ini bisa jadi referensi teman-teman ketika ingin menekuni dunia literasi atau dunia sastra. Nah, gitu, Pak. Karena kalau saya lihat nih teman-teman ya, sekarang ini sebenarnya dunia sastra itu masih dipenuhi oleh teman-teman yang usianya usianya tua lah gitu ya. Yang serius maksudnya gitu. Nah, penulis-penulis muda ini belum bermunculan secara profesional, belum bermunculan secara kuat di industri gitu. Nah, kalau menurut Pak Safarudin Pernyataan sendiri, sejauh ini setelah apa yang dilakukan oleh Bapak di dunia literasi dan dunia sastra, seberapa maju sih, Pak, dunia sastra Kalimantan Timur, Pak? Atau seberapa ketertinggal malahan? Ya kita kan daya bandingnya nggak punya ya, jadi saya nggak bisa menafsirkan sudah maju atau tertinggal ya. Tapi kalau tafsiran-tafsiran untuk level Kalimantan misalnya, kita
secara level Kalimantan? Iya, kalau level Kalimantan kita lumayan. Lumayan. Di luar Jawa dan Sumatera, saya pikir nggak jauh-jauh juga ya. Oke. Kita punya banyak tokoh-tokoh yang di masa lalu pernah mengukir sejarah sastra di Indonesia bahkan dunia ya. Ada Kori Rayu. ada Jumri Obeng kan seperti itu. Oke. Daerah-daerah penyumbang sastra itu kan memang sejak dulu dan sekarang kan Jawa, Sumatera, plus Sulawesi lah. Tapi kita tidak bisa menafikan ada banyak kawan lain yang juga cukup kuat seperti NTT itu kan melahirkan banyak ini. Tapi tidak berarti bahwa Kaltim tidak punya itu. Kaltim punya lah ya. Tapi masalahnya apakah dia sepopuler penyair atau sastrawan yang lain? Jawa, itu kan soal lain ya maklum aja nih kan. Semakin jauh dari pusat kebudayaan biasanya semakin tidak terliput. Oh gitu. Ya. Nah ini dia. Semakin jauh dari pusat kebudayaan, semakin jauh dari publikasi gitu Pak. Betul. Ya. Nah, posisi kita sebagai kota yang hari ini katanya gitu Pak, sering dibilang sebagai satelitnya IKN, satelitnya ibu kota negara, yang katanya juga digadang-gadang bakal jadi pusat kebudayaan berikutnya setelah Jakarta. Nah, seberapa berhasil Pak menurut Bapak nanti itu Pak? Apakah bisa berhasil seperti Jakarta gitu? Kira-kira gitu Pak? Piling-pilingan ini ya? Piling-pilingan aja karena nggak punya riset kita kan. Kalau piling-pilingan sih saya pikir kita tidak terlalu khas ya. Oh itu ya. Tidak terlalu khas, kenapa? Karena Kaltim itu kan secara demografi sangat beragam, sangat plural ya. Bahkan teman-teman atau sahabat dari luar, dari Jawa dan Sulawesi itu menempati peringkat pertama dan kedua sebagai orang yang banyak di Kaltim gitu ya. Betul. Nah itu menjadi tantangan sendiri bagi warga Kaltim, terutama kawan-kawan dari Berau, dari Kutai, ya, entah Kutai Timur, Kutai Barat, Makamulu, itu untuk apa? Untuk lebih memberi perhatian lebih. Memberi warna gitu. Memberi warna, perhatian lebih pada hal-hal yang bersentuhan dengan kebudayaan. Itu dia teman-teman. Nah, kalau secara angka penulis gitu kan, karena mau nggak mau sastra itu ya literasi juga pastinya salah satunya diwarnai oleh penulisnya itu sendiri. Kalau secara angka penulis di Kalimantan Timur sendiri gimana Pak? Apakah udah cukup produktif gitu, sudah cukup jumlah penulisnya, atau harusnya dengan demografi sekian penulisnya tuh sekian gitu? Ya kalau lihat perbandingan sih yang tidak punya angka, tapi kita bisa mengatakan memang kita masih kurang. Belum, sangat. Bukan lagi masih kurang, tapi sangat kurang. Sangat kurang. Karena apa? Karena idealnya kalau bisa setiap orang menjadi penulis. Setiap orang menjadi penulis. Kenapa? Karena perintahnya Tuhan itu Iqra. Bacalah. Siap. Bagaimana mungkin perintah membaca kalau tidak ada tulisan? Ya nggak? Iya lagi betul. Seperti itu. Jadi setiap orang harus membaca dan harus menulis. Dan tidak ada penulis yang tidak suka membaca. Tidak ada penulis yang tidak suka membaca. Kalau ada gimana tuh Pak? Kalau ada berarti tulisannya itu tidak kaya perspektif. Ya, karena seorang penulis itu harus memiliki kekayaan perspektif, dan salah satu cara memperkaya itu adalah dengan banyak membaca. Maka rumusnya kalau Anda ingin cerdas, menulislah. Kalau mau cerdas menulis. Yang ngomong langsung penulis nih. Kita boleh cek kan. Betul. Rata-rata penulis itu kan rata-rata orang yang cerdas. Gila baca Pak. Saya tidak mengatakan saya orang cerdas ya. Siap. Tapi kita mengatakan rata-rata penulis itu orang cerdas. Karena kalau tanpa kecerdasan dia tidak akan bisa menulis dengan baik. Betul. Cek aja siapa di tingkat nasional. Hamka penulis, Muhtar Lubis penulis, Mangun Wijaya, Pramudia, itu kan orang-orang cerdas itu. Kalau nggak punya kecerdasan, dia nulis apa? Gibah nanti ya kan. Nah, kayaknya terlalu berat deh Pak, kayak untuk obrolan awal-awal nih Pak. Itu pertanyaannya yang berat. Pertanyaan berat. Aku yang bingung jawab. Pak, kesibukannya apa Pak belakangan ini Pak? Selain yang menulis tentu saja ya. Saya ini bukan belakangan, dari dulu sibuk. Satu tujuannya untuk memperlihatkan kepada para pemirsa bahwa saya bukan pengangguran. Kan gitu. Yang kedua memang perintah
Tuhan. Oke. Perintah Tuhan itu mengatakan, keluarlah kamu dari rumah cari rezeki untuk keluargamu agar tidak meminta-minta. Dan itu adalah fisabilillah. Oke. Keluar dari rumah cari rezeki agar anak dan semua tidak minta-minta, fisabilillah. Keluar dari rumah cari rezeki buat orang tuamu supaya tidak minta-minta, fisabilillah. Oke. Dan itu ada banyak dasar secara agama yang saya pegang. Bahkan di hari Jumat yang orang libur saja malah Tuhan memerintahkan pantashiru fil ardi. Iya kan? Siap. Bertebaranlah kamu di muka bumi. Untuk apa? Mencari rezeki. Cuman kalau azan datang, Ijanu dialis sholat, kalau azan datang untuk sholat, nah berhenti, itu Pak, ya? berhenti. Tinggalkan wazarul baik, tinggalkanlah perdagangan itu. Jadi bekerja itu mau jadi wartawan, mau jadi kameramen, mau jadi fotografer, untuk mencari rezeki supaya kita tidak minta-minta, itu fisabilillah. Apa artinya fisabilillah itu, Pak? Fisabilillah itu artinya kalau dilaksanakan masuk surga, kalau tidak dilaksanakan miskin dan masuk neraka. Nah, ngeri kan? Sudah miskin masuk neraka. Udah miskin masuk neraka. Kalau miskin tapi masuk surga masih lumayan. Udah miskin masuk neraka. Waduh. Bukan akulah yang mengatakan, kalau kita menerjemahkan hadis Rawahul Bukhari wa Muslim itu, ya kan? Hadis sahih itu. Aku ini bicara dengan Ustadz, jadi harus minggung hadis. Nah, teman-teman, ya begitulah beliau ini ya, karena setiap mungkin kalau teman-teman mantengin media sosialnya Pak Sabudin Pernyata, hampir setiap hari, Pak ya, biar menulis, Pak ya. Yang sekarang ini memang seperti tadi saya disibukkan oleh menulis slide. Menulis slide. Nah, ini sekali lagi saya mengatakan, ketika kita menulis, pasti kita harus memperkaya perspektif dengan membaca. Betul. Persoalannya apakah membaca buku atau membaca informasi melalui media maya, itu soal lain kan, tapi membaca. Dan saya sudah 2018 pensiun ya, 6 tahun ini nyaris hampir tiap hari kerja saya mengajar dalam tanda petik bukan di kampus, tapi diundang orang untuk ngomong soal pariwisata, ngomong soal pendidikan, ngomong soal SDM, ya termasuk ngomong soal kepenulisan. Karena memang dianggap saya pernah di situ dan pandai ngeramput, jadi pandai ngeramput. Ya, ilmu ngeramput itu rupanya lucu dianggapnya. Jadi tidak semata-mata substansinya, tapi komunikasinya mungkin cara menyampaikan. Ya, mungkin anggap cocok dan dianggap mereka bahwa kalau untuk belajar tuh harus juga ada hiburan. Ya seperti ginilah. Kalau kita terlalu serius, mati orang ini. Ini yang nonton berarti dia tidak mati. Maka kalau tidak mau mati, nonton. Nah, itu dia. Hanya orang mati yang tidak bisa nonton, ya kan? Betul, Pak. Nah, karena udah nggak bernapas. Nah, teman-teman, beliau tadi ngomongin soal ngeramput ya kan, saking ngeramputnya tuh ada sampai menghasilkan berapa buku, Pak, total pian, Pak? Kalau novel 13 buku. 13. Wow. Rasanya ya. Sampai lupa pian, Pak. Iya, karena saya jarang menghafal kan. 13 novel. Buku motivasi 1 2 3. Kumpulan cerpen 2, antologi puisi 1. Ya itu. Ada satu sih, saya menyebutnya bukan, tapi cerita juga, kumpulan cerita tapi true story. Kisah-kisah Samarinda Tempo dulu itu kan true story. Oke. Nah, novel pertama inget gak, Pak? Aku Mencintaimu Sanyuan. Aku Mencintaimu Sanyuan. Tahun berapa itu, Pak? Terbit, Pak? Tahun 2000-an ya. Tahun 2000 berapa gitu. 2000 awal. 2000 ya, masih awal. Wow. Masih SD saya, Pak. 2000 enggak juga lah itu, mungkin 2000 sudah 2010. Oh, 2010. Nah, itu 14 tahun lalu ya. Jadi itu saya baru berani bikin novel karena mulai saya akrab dengan Facebook. Kan kalau dulu kan zaman saya lagi senang-senangnya menulis cerita pendek tahun-tahun 78-80 itu kan pakai mesin tik manual itu. Dan itu betapa melelahkan. Kenapa melelahkan? Karena
harus pakai tip X, siap-siap karbon. Tahu karbon? Pernah enggak? Enggak pernah nyobain, Pak. Nah, ya, tapi tahu ya. Tahu, Pak, tapi tahu. Karbon. Nah, harus pakai karbon. Harus bisa lincah tangan karena itu kan keras, enggak kayak kita megang keyboard atau keypad gitu kan. Itu harus keras ditekan gitu. Kalau sudah mesin tiknya lama itu memang harus tok. Makanya di dalam ilmu bunyi suara mesin ketik itu termasuk yang 10 yang membisingkan. 10. Ya, sumber polutan udara itu salah satunya mesin ketik. Dulu ya waktu itu ya. Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Cuma sekarang tidak ada. Kalau sekarang mesin tik itu kita pakai, itu bunyi. Jadi kalau Anda di sini ketik, orang di dalam biarpun ada dinding begini dia akan dengar. Iya. Wow. Itu mesin ketik itu. Oh, itu tahun 70-an sampai 80-an. Bapak banyak nulis cerpen. Saya mengenal itu ya sampai tahun 90. Iya, 90-an. Nulis cerpen. Itu nulis cerpen tapi disimpannya dalam media apa tuh, Pak, biasanya, Pak? Di dalam map yang murah itu. Map dikumpulin kan aja kertas gitu. kan, bukan digital kan. Iya, kertas. Nah, dan rata-rata sudah tidak ada lagi. Jadi sudah nggak ada lagi. Jadi ada buku saya tahun 80-an itu. Tahun berapa itu ya? Tahun 90-an, saya lupa itu. Judulnya Harga Diri. Oke, kumpulan cerita pendek. Oke. Itu adalah cerita-cerita pendek yang bisa saya masih dikumpulin lah, ada. Ada di map ini, ada juga yang di clipping. Oke. Yang pernah masuk di majalah, diketik ulang jadinya. Siap. Nah, itu. sampai akhirnya di tahun 2000-an kemudian menulis sebuah novel. Novel itu karena kenal dengan Facebook. Kenal Facebook. Terima kasih kepada orang Yahudi. Ya. Kenapa, Pak? Kenapa kemudian menulis kisah cinta, Pak, gitu? Atau sebenarnya ada balutan lain gitu? Coba aja telusuri sama Mas Rusdi. Berapa kira-kira kalau secara persentase lah ya. Tapi ini kira-kira aja. Berapa persen orang yang nulis novel tidak cinta? Saya kira tidak lebih dari 10%. Kecil sekali, betul. Ya kan? Fiksi ilmiah juga ada cintanya, Pak. Jadi cinta itu universal. Cinta itu seperti kebahagiaan sekaligus kesedihan yang kalau ditimba tidak pernah kering. Musisi bercerita tentang cinta. Penyair bercerita tentang cinta, sastrawan bercerita tentang cinta, film bercerita tentang cinta. Bagaimanapun dia antara penderitaan dan kebahagiaan silih berganti, tapi dia tidak pernah kering untuk digali. Itu. Oh iya kan? Betul kan? Nanti dipotong di TikTok nih, Pak. Iya boleh. Tapi itu benar. Iya. Benar. Tinggal bagaimana, apakah cinta menjadi tema utama atau cinta itu hanya jalan. Nah, boleh diceritain nggak, Pak, tuh, Pak? Novel pertama Pian tuh, Pak. Secara garis besar deh, Pak. Itu tokohnya kalau saya tidak salah ingat, namanya yang perempuan itu Farida. Laki-laki itu namanya Senyuan. Oke. Senyuan ini nama apa nih, Pak? Nama orang Chinese. Oh, Chinese. Chinese dia. Jadi itu adalah kakak kelasnya waktu di kampus. Oke. Suatu hari mereka kenal lah. Kenal di kampus tapi tidak terlalu akrab. Kenal saja, oh ini kakak kelas. Dulu kan kuliah zaman tahun 90-an itu orang tidak sibuk sendiri-sendiri seperti sekarang kan. Kalau sekarang kan teman di sebelah aja kita sibuk dengan HP kita. Sibuk. Dulu kan tempat kuliah itu tempat nongkrong, tempat bercengkrama, bercanda, bercerita, gibah di situ juga, ya kan? Betul. Gibah di situ juga. Nah, jadi akrab. Suatu hari si Farida itu sudah lulus dan jadi sarjana, kemudian dia pulang kampung ke Samarinda, lalu dia bekerja di perusahaan. Karena dia anak yang pinter, mahasiswa yang cerdas lah. Bekerja di perusahaan, dan di perusahaan itu dia mendapat imbalan yang cukup, karirnya bagus, karena yang punya perusahaan juga memang seorang leader, bukan seorang manajer. Gayanya tuh gaya leader. Yang ngemong lah, bahasanya ngemong lah. Dan dia paham betul betapa perusahaan itu butuh orang-orang cerdas. Karena itu kaderisasi, regenerasi itu terjadi dengan baik di perusahaan itu. Sampai suatu hari datanglah anak majikan ini yang kasar, pembualan, sombong, penyayannya. Jadi satu itu. Jadi satu.
Dan yang menyakitkan hati Farida adalah orang ini seakan-akan tidak mengenal si Farida. Oh, oke. Jadi Farida itu pada karena belagu. Pokoknya tidak ada yang positif pekerjaan Farida itu. Oke. Sementara yang punya perusahaan itu, bapaknya laki-laki itu menilai sebaliknya. Sangat menyayangi si Farida. Oke. Kebencian yang ditumpuk-tumpuk itu kan pada akhirnya kan pecah juga kan. Iya. Pecah juga. Nah, ketika Farida sudah tidak tahan lagi, maka dia mau menghadap Big Boss. Bos besar. Karena kalau yang ini kan bos aja nih. Bos aja. Ini Big Boss. Big Bossnya menerima, silahkan ke rumah, saya di rumah saja. Jadi tidak diterima di kantor. Tapi ketika diterima di kantor, Big Bossnya datang lalu ke rumah Big Boss, tapi yang menghadapi ternyata bos. Si orang yang tadi. Si Sanyuan. Oh, oke. Cuman celakanya Sanyuannya tidak seperti di kantor. Oh, oke. Begitu ketemu Farida di rumah, aduh Julita, wahai bulan yang cantik, kenapa engkau baru sekarang datang ke rumahku? Seperti gitu-gitu lah. Oke. Ini makan sumpah, makan caci maki di kantor. Hari ini kayak disambut bidadari si Farida. Iya. Kalau Bu Buahnya bilang tuh sebenarnya saya 2 orang. Nah itu. Dan itu mengapa terjadi ya, dan seterusnya lah. Baca novelnya lah. Waktunya sedikit. Baca novelnya. Tapi habis. Biasanya premisnya tuh dapat dari mana, Pak? Kalau Pak SP nulis? Apa ya? Saya itu kan menulis itu, mohon maaf ya, mungkin jangan ditiru. Saya itu kan menulis seperti air sungai Makam yang mengalir aja, kadang-kadang sangkut, ya, kadang-kadang larut, karena dia rapuh, kadang-kadang hancur di tengah jalan, belum sampai ke muara. Jadi ya seperti itu. Saya tidak bisa mengatakan dari mana dapatnya, dia mengalir. Semua 13 novel itu semua mengalir begitu saja. Bahkan ada yang disetir netizen. Ada yang disetir netizen? Sangat ada. Contohnya Awan, itu novel saya. Novel Awan, oke. Tahun 2015 kali ya, atau 2014. Itu disetir netizen. Maksudnya disetir netizen itu gimana? Kan saya itu selain Sanyuan ya. Kalau Sanyuan tidak di Facebook. Yang lain itu saya nulis di HP. Ini HP saya. Oleh HP saya ini saya lihatkan ke Anda nih. Ini ada banyak cerita di sini. Tapi tidak usah kita lihatkan kan tapi dengan Anda aja. Misalnya gini kan. Nah, ini contoh untuk bahwa menulis itu mudah kan. Nah, kita lihat ini kan. Nah, ini kan kisah-kisah Samarinda Tempo dulu. Ini judul-judul. Semuanya Bapak tulis di HP itu, Pak? Semua di HP. 13 novel itu, 12 novel itu. Ya juga buku-buku motivasi itu di sini. Di HP, Pak? Di HP. Makanya saya tremor atau tipe kalau di laptop. Oh, justru. Jadi laptop hanya untuk kepentingan slide. Mendesain untuk kepentingan nulis di HP, presentasi. Pak, ya? Kalau nulis di HP. Wow. Bapak udah bisa nongkrong di coffee ini, Pak, sama anak-anak wartawan nih, Pak. Nulisnya pakai HP. Gimana mereka biasa nongkrong? Ada, Pak, nanti kita nyebut merek soalnya, Pak. Oh iya. Nggak pernah juga aku dengar Iya. Ya nyebut merek juga, tapi kan merek lembaga korek. Iya, mereka biasa di situ katanya ngobrol. Artinya bahwa seorang penulis dengan 13 karya yang di Kalimantan Timur siapa nggak tahu Pak SP, menulis secara sederhana di handphone pula. Iya. Bagaimana Bapak meyakinkan? Bagaimana Bapak yakin bahwa ini novel punya meaning satu? Atau ini novel punya pesan kuat gitu. Iya. Padahal ditulis secara sederhana. Iya kan, menulis itu kan hanya properti. Iya. Apakah bermakna atau tidak kan sebenarnya apa yang Anda bawa. Anda naik mobil, mohon maaf lah, taruhlah mobil Gisi lah, Pak, ya. Paling mahal. Saya nggak mau juga nyebut merek nanti kan ya. Paling mahal gitu yang harganya 1,5 M lebih. Kalau yang Anda bawa adalah selingkuhan, beda kan dengan membawa orang sakit, tetangga sakit, bawa ke rumah sakit. Jadi kan yang dibawa. Mungkin Anda bawa dengan sepeda motor bersama istri Anda, anak tetangga, diapit di tengah, jauh lebih mulia daripada Anda nunggangi mobil yang paling mahal tadi itu di depan saya. Jadi itu hanya properti. Pesan itu yang berharga kan.
Nah, tinggal pesannya itu kita yakini kira-kira bermakna atau Bermakna tidak. atau tidak. Atau kan kadang-kadang begini. Tidak ada di dunia ini orang tidak suka cerita. Oke. Rumus itu. Tidak ada di dunia ini orang tidak suka cerita. Dan karena itu film tetap ditonton. Oke. Ya, mau dia film layar lebar, mau dia film pendek, mau dia hanya sekadar video. Video itu kan hanya alat, tapi itu kan cerita. Sebenarnya cerita gitu. Cerita. Oke. Itu disuka. Nah, jadi tidak ada masalah di saya itu, yang penting bagaimana pesan. Nah, saya menjadikan tulisan itu memang untuk alat menyampaikan pesan. Alat menyampaikan. Karena kan saya tidak punya bakat seperti Anda menjadi pewarta, menjadi mubalik, menjadi dai, menjadi kiai. Ya, tidak bisa saya. Tidak bisa saya. Oke. Ini tuduhan sebenarnya ini. Enggak juga kan. Kan itu kan gelar-gelar untuk menyatakan kekaguman orang-orang yang bisa menyampaikan pesan. Masa sih kiai itu hanya milik orang yang ditasbihkan kan, tapi ada orang yang kita anggap memang pantas. Begini loh memanai. Dulu kalau Anda tahu sarjana itu artinya orang pintar. Sarjana artinya orang pintar. Iya. Oke. Sekarang diminimalisir menjadi orang yang lulus dari pendidikan Tinggi. unit pendidikan tinggi S1. Padahal aslinya itu sarjana. Sarjana itu artinya orang pintar. Sarjana orang pintar. Nah, tapi sekarang sudah artinya semakin menyempit. Dalam gaya bahasa kan ada tuh menyempit. Iya, penyempit. Tapi kan ada arti yang melebar. Berlayar itu menggunakan kapal layar, tapi sekarang berlayar tidak harus menggunakan kapal layar. Terus Dianto sudah berlayar dari media tempatnya bekerja sekarang ke bidang lain, itu bisa diterjemahkan tidak menggunakan kapal layar, pindah kerja, bermutasi, macam-macam kan, atau bepergian juga di laut di sungai, tapi dia sudah pakai bermesin, tidak pakai layar kan gitu. Itu kan kata-kata begitu. Betul. Ini kuliah bahasa ini. Kalau sekarang orang pintar cek hodam, Pak. Oh ya. Orang pintar cek hodam. Pak, dari 13 novel, mana judul yang paling menurut Bapak ini? Perlu diteruskan enggak kenapa di Netizen? Oh, boleh. Nah, jadi kan saya kan mengarang. Kerjaan saya itu kan kalau habis sisa duduk nulis. Oke. Yang membuat saya tidak bisa bergerak setiap habis isa itu apabila tulisan yang pertama yang biasanya saya hanya jadikan cerpen, netizen kemudian, karena ini saya posting di komunitas bisa menulis namanya KBM. Waktu itu KBM itu grup kepenulisan yang membernya hampir 1 juta. Iya. Saya posting di situ, lalu nanti ada yang bilang, next Pak, segera, jangan lama gitu kan. Dikiranya itu Single posting aja, Pak ya? enggak, dikiranya itu novel, cerita bersambung. Padahal itu tamat. Memang kadang-kadang saya bikin kayak film-film, ya mohon maaf ya, film-film barat itu sering yang gantung gitu kan. Yang kesimpulan terbuka. Silahkan Anda tafsirkan gitu. Seolah-olah ada nextnya. Nah, orang Indonesia kan tidak suka gitu. Maunya kalau ini harus betul-betul sampai di pelaminan gitu kan. Nah, saya jarang begitu. Ketika dia menyatakan, dia mengangkat tangannya dengan senyum yang lebar dan perempuan itu berdebar hatinya, tutup, selesai. Artinya sudah bertemu dari sekian lama tidak bertemu. Nggak kan? harus transparan. Nah, tapi ternyata netizen tidak. Jadi next. Minta lagi. Itulah yang kemudian malam berikutnya saya tulis saja sambungannya. Nah, makanya saya tidak ada premis mayor premis minornya. Ngalir aja Pak. Kan tugas saya kan nulis. Oke. Orang mau baca atau enggak kan bukan urusan saya. Itu kan urusan pembaca itu. Iya. Sama dengan kita dagang, tugas kita berdagang, menjual. Orang mau beli kan bukan urusan saya, itu urusan yang mau beli. Supaya saya tidak banyak beban. Banyak sudah beban ini, termasuk urusan dompet apa ya kan, umur, penyakitan. Iya. Oke, dan akhirnya cerita itu yang tadinya cerpen jadi novel. Nah, netizen tadi terus ada yang bilang, Pak, yang ini jangan mati lagi ya Pak. Rupanya novel sebelumnya umumnya mati. Oke. Saya suka kalau tokohnya akhirnya mati. Wah. Iya. Agak serem ya. Enggak, kenapa? Karena saya tuh mengagumi karya-karya Hamka yang Panderweg mati. Di bawah lindungan Ka'bah mati. Aku suka itu. Membuat orang. Apa filosofinya, Pak? Intensinya apa? Kenapa tokoh harus mati, Pak? Ya pada akhirnya memang mati. Apa sih yang tidak pasti di dunia ini? Ayo. Iya lagi. Iya kan? Aku nih ngomong bener loh. Betul, Pak. Sehebat-hebatnya kamu sampai pada waktunya selesai mati, Pak. kontrak mati.
Iya. Nah, jadi boleh saja Anda menangis karena menangis itu insaniah. Ya. Tapi itu kepastian yang tidak bisa ditawar. Kalau jadi kaya, jadi apa itu enggak ada kepastian itu. Yang pasti mati. Sakit pun belum tentu kan. Karena ada banyak orang tidak sakit mati. Tapi mati itu pasti. Bahwa Anda nanti tua sakit-sakitan belum tentu. Ya kan? Masih muda mati juga ada, Pak ya? Ada. Jadi pesannya seperti pesannya itu. Itu dia. Nah, pertanyaan dari Pak, dari 13 novel mana yang menurut Bapak paling menunjukkan tulisan Bapak yang ini kayaknya bestseller karya terbaik saya gitu? Tidak boleh. Nggak ada, Pak ya? Tidak boleh saya menilai diri saya itu pujungan. Iya lagi. Enggak, pujungan. Nggak boleh. Jadi kalau tanyakan mana yang paling berkesan, nggak boleh. Tapi setiap prosesnya itu saya nikmati. Mungkin orang tidak percaya kalau saya menulis pada saat saya yang sedih gitu, saya tertangis-tangis. Oh iya? Iya. Ketika meramu adegan gitu? Iya, saya bisa menangis. Jangankan saya menulis, lagi membayangkan itu aja saya tertangis. Misalnya kalau saya membayangkan ke awan, ketika awan itu subuh-subuh dia harus selepas Jumat dia harus buru-buru menjenguk ayahnya di rumah sakit Wapsarani. Dia berangkat dari Kuaro, dia sekretaris desa di sana kan, berangkat ke Samarinda. Kenapa? Ayahnya kan sudah 3 bulan di rumah sakit, dari rumah sakit di Kabupaten di Tanah Grogot, saya lupa namanya, sampai ke Kanijosa Balikpapan, semua tidak mampu dirujuk ke Wapsarani dan sudah menjalani sekian lama waktu kemoterapi, radioterapi gitu kan. Dan kemudian terakhir dia dioperasi. Baru saja operasi dilangsungkan, anaknya ini kan pegawai, pegawai negeri, baru diterima jadi pegawai. Lalu dia kan hanya bisa selepas Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu. Selambat-lambatnya Minggu sore dia harus balik supaya besok pagi Senin dia kerja kan. Kerja betul. Nah, selepas Jumat itu dia dari Kuaro dipetung ditabrak truk. Aduh. Mati dia. Karena saya tahu ini adalah bagian dari true story. Awan itu bukan true story, tapi bagian-bagiannya itu ada yang true story yang saya ambil jadi cerita gitu kan. Sebuah berita, sebuah peristiwa. Matilah awan itu. Saya membayangkan bagaimana kondisi ayahnya, karena ayahnya itu sudah tidak mampu lagi bekerja. Dia kanker usus. Harapan satu-satunya anaknya yang sudah bekerja ini. Anaknya yang diharapkannya ini, dia hanya punya 2 anak, satu masih kuliah, baru kuliah, satu yang sudah bekerja. Yang sudah bekerja yang menjadi harapan ini mati. Tapi kan ayahnya tidak tahu. Lagi sakratul maut juga. Wow. Saya kan membayangkan itu, kalau itu terjadi pada saya, seperti apa hidup anak saya gitu kan. Dan tahulah kamu, kenapa saya harus menangis? Karena keluarganya bilang, ini kan keluarga dari pihak istri saya, mengatakan, Kak Udin, bisakah kakak bantu untuk memberitahu bapaknya Wawan? Wawan itu yang pelaku itu, memberitahu bapaknya Wawan kejadian ini. Saya memanggil bapaknya Wawan itu adalah Om Amin. Karena kan dia masih keluarga gitu kan, kita menyebut Om Acil kan. Berani saya mengatakan kepada Om yang lagi sakaratul maut, baru dioperasi ini ya, mempertaruhkan nyawanya juga dioperasi yang sudah sekian lama dioperasi. Om, mohon maaf Om, ini ada kabar duka Wawan meninggal. Tidak berani. Istrinya tidak berani, keluarganya tidak berani. Lah meminta tolongan saya pun menyerah. 3 bulan setelah itu baru diberitahu. Tapi bapaknya merasa kenapa setiap ditanya mana Wawan lagi rapat, mana lagi sibuk tuh, dia tidak percaya bahwa ini pasti ada apa-apa. Karena Awan tuh anak yang baik. Di temannya baik, di dosennya baik, dikenal baik anaknya. Kenapa masa 3 bulan tidak pernah muncul? Orang biasanya setiap akhir pekan kan dia muncul. Iya, betul. Jadi ketika 3 bulan terakhir dia sudah mulai sembuh juga, dia bertanya lagi, mana Wawan? Keluarganya tidak tahan juga menyembunyikan dan diceritakan. Akhirnya kenyataan. Nah, di dalam novel adegannya kurang lebih sama persis atau di gimana? Untuk yang itunya iya. Bagian itu. Wow. Tapi Wawan kemudian
Kalau di novel kan tidak mati. Oh, Itulah disitter netizen. Iya, Baru aku jawab pertanyaanmu. Pak, jangan mati lagi. Jadi habis tabrakan itu netizen kan tahu yang biasa ngikuti Ya, ini cerita mati saya. nih. Pasti mati, Pak. Yang ini jangan mati. Jadi Wawan di dalam novel tidak mati. di dalam novel tidak mati. Dan itu salah satu novel saya yang habisnya cepat. Oh, Karena yang nukar banyak kawannya. iya. Dia kan mahasiswa S1 PIN. Oke. Dari mulut ke mulut tahu. Bahwa dijadikan novel. Nah, padahal panggilannya Wawan. Di situ kan Awan aja judulnya. Oke. Nah, dari 13 Pak, yang paling laku yang mana Pak? Kan salah satu itu. Salah satunya ini. Salah satu itu. Hah, Salah satu. Karena novel saya tuh sudah tidak ada lagi kecuali arsip ya, dokumentasi saya. Oke. Siti Juleha sudah tidak ada, Sanyuan Sudah tidak nggak produksi ada. lagi gitu Pak ya? Kalau saya produksi sekarang ini saya beritahu bahwa saya kan memproduksi sendiri. Oh, self publishing. Nah, jadi saya menerbitkan sendiri supaya harga jualnya terjangkau. Oh, siap. Saya mendapatkan informasi. Jadi dulu saya Sanyuan, Nanang Tangguh. Itu 3.000 saya cetak. 3.000. Saya terbitkan. Kenapa toko buku yang besar-besar itu baru menerima kalau toko buku besar, bukan toko buku yang besar-besar. Iya, Jadi iya. hanya satu toko buku ya. Mungkin Anda bisa nebak. Iya Pak. Kalau Ke Gramedia Pak ya? Nah, udah boleh nyebut merek. Ini Nanti pasti disensor, disensor. dapat aneh nih ya, dapat. Jadi Harus dia 3.000 gitu kalau ya? mau beredar Jabotabek 3.000. Oh, oke. Kalau mau beredar se Indonesia 10.000. Oh gitu. Orang kayak saya kan mana mampu untuk membiayai buku Waduh. gitu. Ya. Waduh. Dan itu yang saya tahu, jadi tidak harus dikonfirmasi untuk betul-betulkah begitu dari Iya, pihak iya, toko iya. buku itu, tapi Betul. distributor itu bilang begitu pada saya. Karena untuk masuk ke toko buku itu ini percetakan jadi buku oleh penerbit ke distributor ini ketemu lagi dengan distributor Lokal. yang punya toko ini. Oh. Dari sini baru bisa masuk ke toko. Ke toko. Jadi panjang juga perjalanan. Itu sebabnya kisahnya ini menurut cerita Iya. buku yang produksinya 24.000 di penerbit dijual 32.000 Oke. sampai di sini 80. Waduh. Jadi mahal ya Pak ya? Nah, itu sebabnya kalau Anda lihat novel saya kecuali yang terakhir tidak ada yang di bawah, tidak ada yang di atas 60.000. Harganya di bawah 60.000. 40, 50, 300, 280 halaman gitu kan. Murah kan? Oke. Anda boleh ke toko buku nggak ada itu, kecuali itu memang buku sudah dianggap tidak laku lalu dijual ya itu murah biasanya ada yang 10.000 gitu kan. Betul. Tapi kalau normalnya enggak. Oke. Nah, Nah, saya pangkas itu. dengan produksi sendiri. Produksi sendiri, jual sendiri. Jual sendiri. Tapi kalau mau beli masih bisa Pak? Tidak ada. Sudah nggak ada? Kayak yang ada tuh kan ada beberapa ya, Lelaki Kampung Air. Itu novel, kemudian antologi cerpen Summa Cum Laude, Oke. kisah-kisah Samarinda Penduduk, dan buku motivasi saya yang ini sudah cetakan ke-6, Belajar dari Universitas Kehidupan. Oh. Itu kalau itu memang saya cetak karena selalu banyak permintaan. Oh, Kalau selalu banyak. kan kalau orang Pak buku ini masih adakah satu, nanti 15 hari atau sebulan baru Pak Ulun mau cari ini. Kalau sebulan itu ada 1 atau 2 permintaan, sedangkan kita nyetak itu minimal 300 lah ya. Berarti kan nunggu 150 bulan kan. 150 bulan. Saya kan kaya, ngapain cari duit menunggu 150 bulan untuk dapat untung 1 juta 2 juta kan. Nah, pertanyaannya jadi gini Pak. Jadi penulis di Kalimantan Timur worth it nggak Pak? Ini siapa tahu worth it itu apa? Apa lagi? Buat teman-teman ini kan Gen Z nih. Iya, yang bahasa bener. mereka. Aku kan baby boomers yang nggak ngerti worth it. Apa jar worth it jar? Layak nggak Pak gitu Pak? Enggak bermanfaat. Bisa buat hidup nggak Pak gitu? Buat jadi seorang penulis gitu. Bergantung pada keyakinan aja sih. Iya. Jadi banker aja belum tentu bisa hidup. Oke. Banker kok. Aku ingat banker. Karena itu kan soal gaya hidup saja. Oke. Rata-rata seniman tidak menjadikan harta benda itu sebagai sumber kebahagiaan hidup. Nah itu beda. Ya, itu dulu yang dipahami. Oleh karena itu kalau Anda bertemu dengan para penyair, para sastrawan, dia sangat bahagia. Ya mohon maaf, kadang-kadang perilaku mereka itu
kadang-kadang ya perilaku mereka itu tidak menyiratkan hidup yang sehat, berokok, begadang, ya kan? Iya. Tapi kebahagiaan mereka jangan ditakar-takar. Dia tidak pernah kusut kepalanya, apa keningnya, kusut pikirannya, sesak jiwanya. Mereka nyaman, bebas. Sementara orang yang berduit, guring di atas tumpukan tilam duit, gelisah. Apalagi kalau kemudian ngong. Iya, KPK Pak ya. Iya. Lain ambulan. Oh, ambulan. Ini KPK. Kirain Tapi KPK, ya Pak. itu juga ya termasuk juga kan. Jadi itu satu. Tapi kalau dikatakan layak, ya tergantung pada keyakinan. Saya punya sahabat, Anda boleh cari nanti di Facebook, namanya Lebah Ratih. Oke. Sesungguhnya Ratih orang handil, Penulis nih Pak ya. penulis banget dia. Oke. Novelnya puluhan. Oh, puluhan Pak. Orang handil Pak. Orang handil. Waduh. Cuman dia lebih banyak novelnya di Maya kan. Oh, oke. Digital gitu. Digital ya. Gitu. Oh banyak. Anak SMA di Kaltim ada yang punya novel dan sudah dapat duit. Jualnya digital. Jadi jual buku digital. Oke. Jadi sebenarnya banyak orang bisa dapat duit. Dulu jaya-jayanya aplikasi KBM itu ada banyak penulis yang tiap bulan menerima 30 juta. Satu bulan. Karena kan buku apa sih namanya itu? Buku digital ini umumnya novel. Oke. Bab 1 sampai bab 8 gratis buka. Oke. Ya kan? Begitu bab 9 bayar pakai koin perak. Koin perak itu dapat dari mana? Koin perak dapat melike, memberi komentar, mengulas buku orang. Itu bisa dapat menambah pertemanan, itu dapat koin perak. Oke. Tapi bab 11 Anda tidak bisa lagi buka dengan koin perak. Harus emas. Koin emas. Oke. Koin emas belinya di, mohon maaf, di mini market. Oke. Nggak usah disebut lah itu koin emas. Iya. Nah, koin emas itu satu bab itu 1.500. Kalau novel Anda ini laris sangat menarik, ada yang baca satu bab itu sampai 30.000. Wow. Yang baca kan orang gampang nikmatinya kan, 40.000 pembacanya satu bab. Kalau kali 1.500 60 juta bagi dua sama aplikasi penyedia aplikasinya itu kan. Wow. 60 juta kan 30 juta dia dapat. Wow. Dan itu diumumkan setiap bulan 100 urut daftar urut penerima bagi hasil itu. Wow. Keren kan? Cuman orang tidak tahu karena itu tidak diumumkan di koran Kaltim. Iya. Iya lagi. Lebah Ratih namanya Pak ya. Lebah Ratih. Teman-teman baca deh nanti nih. Nanti kalau aku dapat linknya nanti aku taruh di deskripsi. Cari aja Lebah Ratih. Lebah Ratih. Ya, itu. Oke. Sama perempuan punya anak mungkin 2 apa 3 masih kecil-kecil tapi dia bisa nulis. Kenapa? Dan dihandil. Dia dihandil. Oke. Dan dia punya penerbit. Oke. Handil punya penerbit kan keren. Keren. Wow. Karena penerbit itu kan sesungguhnya tidak sesuatu yang eksklusif. Iya, ya. betul. Tidak, Sekarang kan? udah Iya. Bisa diurus. Cuman ada orang yang tidak paham mana penerbit dengan mana pencetak. Iya kan? Iya betul lagi. Saya bisa bikin usaha penerbit, tapi kalau Anda mau nerbitkan buku saya lempar ke Jawa. Banyak Cetaknya percetakan atau Anda murah-meriah kan. Ini kan oke. hanya badan hukum yang punya hak untuk mempublish karya saja. Seperti itu. Ini hari ini kita baru ngomongin soal sastra teman-teman. Karena beliau adalah tokoh sastra Kalimantan Timur. Bareng siapa Pak kemarin Pak ya? Siapa Sunario Broto. Oke, berdua itu Pak ya? Oke, Ya. apa sih Pak tokoh sastra itu Pak maksudnya Pak? Kalau dalam kriterianya itu adalah orang yang menggeluti kegiatan kesastraan Oke. minimal 40 tahun. Minimal 40 tahun. Jadi usia saya sekarang kan 66. Oke. Nah, memang saya sudah suka menuliskan tahun-tahun 78. Oke. Usia 18. Oke. Menulis ya menulis lah. Iya. Bikin puisi, bikin cerita pendek gitu.
tambah tua tambah banget minanya, sampai bisa sudah tua baru nulis novel kan. Karena ada wadahnya. Dan pasti masuk. Oke. Kalau dulu kan dulu ya. Kalau dulu kan raja media yang menentukan. Betul. Oh, Rusdianto nih kawalku, biar kada hebat ceritanya ku masukkan. Beri honor daripada ku beri si Udin kada jelas itu. Ya mohon maaf. Dulu kan pakai siasat juga kita untuk bisa masuk. Betul. Ini pengalaman. Supaya cerita pendek saya ini masuk. Saya sudah paku 5 tahun, berhenti waktu itu. Bukan berhenti, jarang nulis. Tapi saya ingatkan salah satu nama-nama penulis yang saya suka, M.J. Alif, Yani Wulandari, Kurniawan Junaidi, Sotwal Taktabunan, itu saya ingat. Oke. Jadi saya lihat ada album cerita namanya. Album cerita itu potongannya besarnya gini nah. Jadi dia enggak seperti majalah. Namanya Ringan. Remaja bukan Ringan, ada Ringan Melati, Anita. Itu terbit di Samarinda? Oh enggak, Jakarta. Oh Jakarta. Lagi jaya-jayanya industri percetakan. Oke. Itu kan. Nah itu saya lihat Yani Wulandari, redaktur fiksi. Aku tulis surat pakai tulis tangan. Aku tulis Mbak Yani Wulandari. Mohon maaf, saya Sabrin Pernyata sangat mengenal Mbak Yani Wulandari karena dulu cerita-cerita Mbak Wulandari selalu saya baca. Tidak akan saya lewatkan. Iya. Saya sudah 5 tahun ini jarang menulis dan ini saya lampirkan tulisan saya, mudah-mudahan bisa diperiksa untuk diterbitkan. Terbit Pak? Apa yang terbit? Dia balas surat saya itu pakai perangko kan, zaman perangko. Makasih Kak Udin, Bang Udin, dia pakai Bang. Makasih Bang Udin. Lagi diilustrasi, kirim dong yang lain. Sentuhan pribadi. Wah, aku udah kenal dengan Yani Wulandari itu. Oke. Kalau dia dengar nih marah dia nih. Dibubulinya Sapudin. Ini udah pernah diceritain belum Pak nih Pak? Di mana? Di mana-mana? Enggak. Pertama kali nih. Enggak pernah. Pertama kali. Tapi Sidin kan, masih ada Pak ya? Masih sehat di sini. Yani. Saya nggak tahu orang penerbitannya aja sudah tidak ada kan. Jadi kalau Anda lihat majalah besar kan, potong 2. Oke. Nah, seperti itu majalahnya dulu. Apa sih namanya? Kok aku lupa ya. Tapi terkenal lah itu. Terkenal. Kalau nama di situ masuk, kau bayangkan oplahnya mungkin waktu itu sudah sampai zaman itu loh ya, paling sudah sampai 50 ribuan. 50 ribuan. Honor Bapak berapa waktu itu Pak? Satu cerpen. 35 apa 50-an. 35.000. Wow, banyak dong itu Pak. Banyak. Saya bekerja di sebuah penerbitan, ya mohon maaf. Penerbitan koran mingguan. Gaji saya 7.500 per bulan. Saat itu ya waktu itu. Anda bayangkan dapat 35, itu kan 5 kali gaji saya. Wow. Misalnya di Senang, Senang itu majalah Selekta Group punya Samsudin Lubis. Itu kan ada Stop, ada Senang, ada Detektif Romantika, ada Selekta. Memang grup Selekta Group. Nah, Senang itu kumpulan cerita-cerita misteri, cerita hantu. Itu kumpulannya itu. Cerita detektif itu, kalau detektif di DR. Nah, itu ulang tahun dia, berulang tahun, setiap tahun dia bikin edisi emas. Biasanya dia ngasih honor 15.000. Saya punya masuk di edisi emas. Namanya tahun 79 mendapat 25.000. Tahun 79 dapat 25.000. Wow. Angkot itu naik angkot 100 rupiah. Jadi kan kalau 1.000 berapa tuh? 10 kali kan? 10 kali. Nah, kalau 25.000 25 kali 10 kali 250 kali naik angkot. Bolak-balik. Lo kan kuliah waktu itu saya kan. Kan 250 kali naik angkot hampir setahunan saya ada duit untuk naik angkot. Zaman itu loh. Iya. Tapi itu masa-masa emasnya. Masa-masa emasnya. Sekarang sastra lebih ke digital gitu Pak ya? Digital. Jadi kalau kawan-kawan yang seusia saya dulu yang biasa menulis itu di media cetak memang banyak mengeluh. Karena penerbitan nasional saja yang sifatnya koran harian memberi wadah untuk cerpen, apalagi puisi itu tidak banyak. Sudah sangat sedikit. Karena mereka juga mengurangi jumlah halaman kan. Iya betul. Kalau dulu kan koran itu berusaha bagaimana caranya diizinkan menambah. Nambah terus ya. Bahkan harga produksi koran itu dulu melebihi dari harga jual. Harga jual itu
harga produksi lebih mahal, lebih besar daripada harga jual. Wow. Saya tahu misalnya, mohon maaf saya nyebut ya, koran Pikiran Rakyat. Oke. Itu lebih mahal. Jadi mereka kalau ada orang bertambah langganan, mereka tuh malah mensubsidi. Subsidi sekian rupiah. Kenapa? Karena kan koran itu disubsidi sudah. Kenapa disubsidi? Kenapa mereka terbitkan? Tetap mau menerbitkan karena iklan, bos. Karena iklan. Iklannya bos. Iklannya besar. Iya kan? Belum ada online. Belum ada online. Dulu tuh dibatasi iklan hanya maksimal 35% dari jumlah halaman. Oke. Jadi kalau Anda menerbitkan koran 20 halaman, maka iklan tidak boleh lebih dari 7 halaman. 7 halaman. Kira-kira seperti itu. Itu dulu. Jadi caranya, bagaimana caranya Nambah koran halaman. itu diizinkan sampai, makanya dulu ada koran sampai 40 halaman. Iya, betul. Sekarang Anda cari koran harian 40 halaman, tidak ada. Koran Kaltim cuma 22. Nah, itu kan segitulah. itu. Jadi Iya. dulu iklan dan mahal, bayangkan beriklan. Kalau kita bicara sekarang loh ya, beriklan di koran itu kan mahal karena hitungannya per kolom. Ya, MMK. Ya, MMK itu per milimeter per kolom. Kalau bahasa kerennya terkajut-kajut orang kalau yang nggak ngerti. Iya, betul, Pak. Karena dia tidak mengerti. Kalau kita kan ada hitungan. Kenapa begitu? Karena kan satu koran saya ini kan yang membacanya kan bukan satu. Ada bapaknya, ada ibunya. Koran kami ini kan dibaca 2,5. Betul. Iya kan, kalau 1.000 ini pembacanya 2.500. Kan gitu kan ya. Betul. Korannya boleh 1.500 eksemplar atau 1.000 eksemplar, tapi yang baca 2,5. Tuh, kalau yang nanya iklan di Korkal kok mahal lah, ini penjelasannya. Yang kedua, ada segmennya. Koran Kaltim itu dibaca oleh orang berduit, para pejabat, para pengusaha. Rakyat kecil mungkin jarang bacanya koran lain. Misalnya, maaf. Betul. Nah, berarti kalau Anda nembak iklan untuk yang kelas ini wadahnya. Iya. Betul. Ini teori iklan Bahari. Itu betul, Pak. Masih relevan. Masih relevan. Tapi kenapa kita cerita Pak, terakhir nih, Pak. Saya Ya, mau Bapak menyebutkan nama-nama penulis di Kalimantan Timur yang Bapak kenal, yang Bapak tahu, dan rekomendasikan karyanya mereka, Pak. Biar teman-teman nih tahu bahwa ada loh penulis di Kaltim. Kayak tadi misalnya Lebah Latif. Kalau mau yang serius, itu bacalah karangannya Kori Layung Rampa. Kori Layung Rampa. Ya. Oke. Kalau mau yang agak-agak bukan lucu sih, tapi agak-agak unik, agak-agak aneh, carilah novel-novelnya Jumri Obeng. Tapi itu kan pengarang-pengarang lama. Oke. Kalau pengarang-pengarang kekinian itu salah satunya yang saya rekomendasikan tuh bacalah punya Lebah Latif. Tapi itu lebih banyak parenting ya kali ya. Bagaimana nah, yang anak-anak muda saya kebetulan tidak ngikuti, tapi saya hanya tahu banyak. Mereka berkeliaran di platform ya. Platform. Kalau saya ini kan platformnya umumnya orang tua, KBM, karyakarsa.com misalnya. Nah, kalau mereka tuh ada lagi nama-namanya saya tidak. Tapi banyak, Pak. Cari di situ ya banyak. Oke. Jadi dua nama tadi, Jimmy Obeng sama Kori Layung Rampan adalah dua sastrawan yang layak untuk dibaca ya, Pak ya. Iya. Layak untuk dibaca, dan teman-teman harus tahu bahwa itu berasal dari Kalimantan Timur, Pak ya. Orang Kaltim. Selain Pak Sabrin Pernyataan tentu saja. Sekali lagi, Pak, terima kasih banyak, Bapak. Saya masih pengen ngobrol banyak sekali, tapi Bapak juga mau ada acara kan ya habisnya, Pak ya? Iya, ada. Jadi kita akan tadi Bapak bilang nanti next time kita ngobrol lagi di tempat lain, Pak ya? Iya. Tuh. Di Langit Timur. Tuh. Kalau itu boleh disebut mereknya. Langit Timur Waulung. Itu ya kan. Kalau sampai diedit berarti ini melanggar kode etik. Ampun, ini tokoh sastra nih. Ya, sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Mudah-mudahan banyak lagi karya-karya yang baru yang bisa dibaca. Amin. Terutama buat teman-teman yang Gen Z nih, Pak. Biar mereka tahu nih, ada loh penulis dari Kalimantan Timur. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk cek berita terbaru dan terupdate lainnya di Koran Kaltim yang terbit setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. korankaltim.com, pusaranmedia.com, seputarfakta.com, dan tentu saja di Instagram kami @korankaltimcom. Terima kasih, nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua suara bisa didengar, di mana semua suara bisa didengar.